Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada majelis yang berbahagia ini, yang penuh berkah dan rahmat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, saya sedikit akan menjelaskan tentang 4 cara mendapatkan ketenangan. Karena yang saya tahu, sekarang ini manusia pada takut akan dunianya. Misalnya, yang kuliah takut tidak lulus, yang sudah lulus takut tidak mendapatkan pekerjaan, yang sudah bekerja takut kurang, dan sebagainya. Jadi saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana cara menghilangkan ketakutan dan mendapatkan ketenangan hati. Sesuai yang saya jelaskan di awal tadi, 4 cara mendapatkan ketenangan. Yang pertama, wudhu. Nah, ini hadirin sekalian. Wudhu sudah biasa kan jamaah melaksanakan wudhu sebelum sholat, ya, sebelum sholat. Ini jika dipikirkan dengan logika nih ya, wudhu apakah dapat mendapatkan ketenangan? Padahal ketenangan itu datangnya dari dalam hati. Bagaimana cara memasukkan ketenangan ke dalam hati? Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan ketenangan ke dalam hati itu melalui kita berwudu. Karena sholat, membaca Al-Quran, haji, itu tidak akan sah ketika kita tidak berwudu. Karena wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat, ya. Ketika tidak ada air, Islam tidak memberatkan kita. Kita dapat melakukan tayamum. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita dapat tayamum terlebih dahulu. Nah, seperti ini sudah ada doanya sebelum kita memasuki ke dalam tempat wudhu. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika min khubusi wal khaba'is. Allah, yang artinya dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, mau di atas, mau di bawah, mau kita sengsara, mau kita bahagia, mau kita tinggi, mau kita pendek, maka kita harus menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menerima dengan ketenangan hati. Nah, kita akan mendapatkan ketenangan hati dengan cara
kita bersih. Jadi dengan cara berwudu. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua itu ada sholat. Nah, agar hati mendapatkan ketenangan, cara yang kedua yakni kita melaksanakan sholat. Kita harus memperbanyak sholat. Ya pasti kan ya jamaah. Kita pasti sholat wajib. Ya, sholat fardu 5 waktu, ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya itu. Nah, tetapi kita harus memperbanyak sholat. Sholat apa? Ya, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, terus sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, dan lain sebagainya. Masih banyak sholat-sholat yang lain yang dapat kita perbanyak agar kita mendapat ketenangan hati. Ya, itu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap sabar dan sholat sebagai penolong kita menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia ini kan sangatlah besar ya. Seperti halnya masalah yang ada di diri manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah kepada manusia itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui seberapa kuat hambanya untuk menghadapi cobaan tersebut. Untuk itu, ketika kita mendapatkan masalah ya, kita pasti gelisah. Nah, ketika kita gelisah, itu kita bisa mencari ketenangan hati dengan cara kita memperbanyak sholat. Misalnya kita masuk ke dalam masjid tapi belum waktunya sholat nih. Nah, kita dapat melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, itu salah satu contohnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberatkan kita dalam melaksanakan sholat. Tadi di awal ketika tidak ada air, kita bisa tayamum. Nah, ketika sholat, ketika kita tidak bisa berdiri, kita boleh duduk. Nah, terus kalau kita tidak kuat untuk duduk, kita bisa berbaring. Ketika kita berbaring masih keberatan, kita bisa dengan miring. Nah, ketika kita miring sudah nggak bisa nih, kita menggunakan kedipan mata untuk sholat. Nah, dengan kedipan mata ini nih sudah dapat mengisyaratkan bahwasanya kita melakukan ibadah, kita melakukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan banyak masalah, jangan melupakan sholat, karena komunikasi terbaik kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah melalui sholat. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah zikir. Nah, ini zikir. Ketika kalian keberatan, misalkan kalian sedang gelisah nih, para jamaah sedang gelisah, tetapi para jamaah tidak sholat, misalnya yang perempuan ya, yang ibu-ibu ini, yang para ibu-ibu ini sedang tidak sholat. Nah, dapat melakukan zikir untuk mencari ketenangan hati. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 itu dijelaskan bahwasanya, maka ingatlah kepadaku Allah Subhanahu wa taala, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, di situ Allah sudah menurunkan firman-Nya dengan sangat jelas. Ketika kita tidak mampu untuk berwudu, kita tidak mampu untuk sholat, kita dapat mengucapkan banyak zikir agar kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang memperbanyak istighfar itu akan mendapatkan, yang pertama, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghilangkan rasa tidak tenang, gundah, gelisah. Yang ketiga,
akan dijauhkan dari godaan setan dan jin. Yang keempat, hidupnya akan diliputi banyak sekali kebaikan. Yang kelima, dapat mengontrol emosi dalam diri. Yang keenam, mendapatkan kebahagiaan setelah mati. Jadi ketika kita setelah mati nanti, kita juga akan mendapatkan uh, penerangan dari zikir itu. Yang ketujuh, itu ada dapat mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini yang terakhir, ada membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an ini merupakan Al-Quran sendiri itu merupakan firman-firman Allah. Jadi ketika hati kita tidak tenang, terus kita gelisah, itu kita dapat membaca Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri itu merupakan firman-firman Allah. Jadi ketika kita sedang gelisah, banyak masalah, kita dapat membaca Al-Quran, mendengarkan murotal Al-Quran, terus kita juga dapat mendengarkan orang dalam mengaji, itu sudah mendatangkan ketenangan kepada hati kita. Misalnya saya sendiri ketika ini contoh ya para jamaah, contoh ketika saya itu sulit tidur, saya itu mendengarkan ketika saya sudah tidak punya wudhu nih ya, kan kalau tidak punya wudhu tidak boleh membaca Al-Quran kan ya. Nah, saya mendengarkan murotal itu saya bisa tenang. Jadi ketika saya sulit tidur, banyak pikiran dan lain sebagainya, itu saya sulit tidur. Nah, dengan itu agar saya cepat tidur, saya tenang, itu saya mendengarkan murotal dari aplikasi di Al-Quran Indonesia yang saya install dari Google Play Store, dan itu gratis. Nah, ini bisa diterapkan, bisa dicontoh oleh para jamaah sekalian ketika para jamaah itu sedang gelisah ataupun banyak masalah, hati tidak tenang, itu bisa dijadikan salah satu obat untuk mencari ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena membaca Al-Quran sendiri itu juga merupakan ibadah yang paling utama. Bukan yang paling utama, tetapi merupakan salah satu ibadah yang utama juga, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin itu 4 cara yang mendapatkan ketenangan. Itu sangat mudah sekali. Kita review ulang. Yang pertama itu ada wudhu. Yang kedua ada sholat, memperbanyak sholat sunnah. Terus yang ketiga ada zikir, kita memperbanyak zikir. Yang keempat, kita bisa membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Terus kita juga dapat mendengarkan murotal. Seperti itu Pak Jamaah. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada para jamaah sekalian pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada saya sendiri dan para jamaah untuk umumnya. Apabila ada kekurangan ataupun tutur kata yang salah dalam diri saya minta maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu murni datangnya dari saya. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.